digertak spam rudal Iran, kapal induk Amerika tiba-tiba mundur 1000 km atau sedang mudik. Bayangkan sebuah lautan luas yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi panggung ketegangan tingkat tinggi. Radar militer mulai berbunyi. Sinyal bahaya berkedip tanpa henti. Dan dalam hitungan detik, keputusan besar harus diambil. Apa yang sebenarnya terjadi hingga kapal induk Amerika yang dikenal sebagai simbol kekuatan global itu memilih mundur sejauh 1000 km? Apakah ini strategi cerdas atau tanda ancaman yang benar-benar nyata? Kabar mengenai mundurnya kapal induk Amerika dari wilayah panas Timur Tengah sontak mengundang perhatian dunia. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah Iran benar-benar mampu memberikan tekanan sebesar itu hanya dengan taktik spam rudal? Atau justru ini bagian dari permainan strategi militer modern yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan? Fenomena yang disebut sebagai spam rudal bukan sekadar peluncuran satu atau dua senjata. Ini adalah strategi dengan meluncurkan banyak rudal secara bersamaan dalam waktu singkat, dengan tujuan membanjiri sistem pertahanan lawan. Sistem pertahanan secanggih apapun memiliki batas, dan ketika jumlah ancaman melebihi kapasitas, celah kecil bisa berubah menjadi titik lemah yang fatal. Iran diketahui telah mengembangkan kemampuan ini selama bertahun-tahun. Dengan kombinasi rudal balistik dan rudal jelajah, mereka mampu menciptakan tekanan psikologis sekaligus ancaman nyata. Dalam skenario seperti ini, bahkan kapal induk yang dilengkapi sistem pertahanan berlapis tetap harus mempertimbangkan risiko secara matang. Kapal induk Amerika bukanlah aset biasa. Ia adalah simbol kekuatan militer, pusat komando bergerak, dan basis udara terapung yang mampu membawa puluhan pesawat tempur. Namun di balik kekuatan tersebut, kapal induk juga menjadi target besar yang sangat berharga. Kehilangan satu saja bisa berdampak besar secara militer maupun politik. Keputusan untuk mundur sejauh 1000 km bukanlah tindakan panik. Justru inilah yang sering disebut sebagai manuver taktis. Dalam dunia militer modern, menghindari konflik langsung bukan berarti kalah. Kadang justru itu adalah langkah untuk mempertahankan kekuatan dan menunggu momen yang lebih tepat. Para analis militer melihat langkah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap ancaman baru. Dunia peperangan telah berubah. Jika dulu kekuatan ditentukan oleh jumlah pasukan dan senjata berat, kini teknologi dan strategi memainkan peran yang jauh lebih besar. Serangan yang tidak terlihat, tekanan psikologis, hingga perang elektronik menjadi bagian dari medan tempur modern. Iran tampaknya memahami hal ini dengan baik. Dengan memanfaatkan taktik spam rudal, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menciptakan efek ketakutan dan ketidakpastian. Ketika lawan tidak tahu berapa banyak ancaman yang akan datang, keputusan menjadi lebih sulit dan risiko terasa lebih besar. Di sisi lain, Amerika juga bukan tanpa perhitungan. Mundur sejauh 1000 km bisa memberikan ruang aman bagi kapal induk untuk tetap beroperasi tanpa berada dalam jangkauan optimal rudal lawan. Dari jarak tersebut, mereka masih bisa meluncurkan operasi militer menggunakan pesawat tempur jarak jauh dan teknologi canggih lainnya. Langkah ini juga menunjukkan bahwa peperangan modern bukan lagi soal siapa yang menyerang lebih dulu, tetapi siapa yang mampu mengendalikan situasi. Dengan mundur, Amerika bisa mengatur ulang strategi, mengumpulkan informasi, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Namun, peristiwa ini juga memberikan pesan kuat kepada dunia, bahwa keseimbangan kekuatan global sedang berubah. Negara-negara yang dulu dianggap tidak sekuat kekuatan besar, kini mulai menunjukkan kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Teknologi yang semakin berkembang membuat perbedaan kekuatan menjadi semakin tipis. Tidak bisa dipungkiri bahwa situasi seperti ini juga meningkatkan ketegangan global. Ketika dua kekuatan besar saling menunjukkan kekuatan, risiko konflik terbuka selalu ada. Dan dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak negara, termasuk yang tidak terlibat langsung. Bagi masyarakat sipil, berita seperti ini seringkali terasa jauh. Namun sebenarnya dampaknya bisa sangat dekat. Ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi harga energi, stabilitas ekonomi, hingga keamanan regional. Oleh karena itu, memahami situasi seperti ini menjadi penting. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas. Peristiwa mundurnya kapal induk ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan tidak selalu berarti menyerang. Kadang, kekuatan sejati justru terlihat dari kemampuan untuk menahan diri. Dalam banyak kasus, keputusan untuk tidak bertindak bisa menjadi langkah paling bijak. Dari sisi strategi militer,
Ini adalah contoh nyata bagaimana peperangan modern lebih mengutamakan perhitungan daripada keberanian semata. Setiap langkah dipikirkan dengan matang, setiap risiko dihitung dengan cermat, dan setiap keputusan memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya inovasi dalam pertahanan. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman baru akan memiliki keunggulan, baik itu melalui teknologi, strategi, maupun kemampuan membaca situasi. Di tengah semua ini, satu hal yang pasti adalah bahwa dunia sedang berada dalam fase perubahan. Keseimbangan kekuatan tidak lagi statis, dan setiap negara berusaha mencari posisi terbaiknya. Dalam situasi seperti ini, keputusan kecil bisa memiliki dampak besar. Pesan moral dari peristiwa ini adalah bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan menyerang, tetapi juga pada kecerdasan dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada situasi sulit. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan konfrontasi. Kadang, mundur selangkah justru membuka peluang untuk melangkah lebih jauh. Sekarang, coba bayangkan jika kamu berada di posisi pengambil keputusan tersebut. Apakah kamu akan tetap bertahan menghadapi ancaman, atau memilih mundur demi keselamatan yang lebih besar? Menurut kamu, apakah langkah mundur sejauh 1000 km ini merupakan strategi jenius atau justru tanda kelemahan? Bagaimana pendapatmu tentang taktik spam rudal yang digunakan dalam konflik modern? Dan jika situasi ini terus berkembang, menurutmu siapa yang akan memiliki keunggulan di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena setiap sudut pandang sangat menarik untuk dibahas bersama. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ke Radio Jampang agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik, cerita menegangkan, dan analisis terbaru lainnya.